teman-teman, saat ini saya akan membahas tentang makalah yang kelompok kami buat tentang penggajian dan pengupahan dalam suatu perusahaan, dan dalam hal ini kami mengambil perusahaan PT Indofood. Nah, pembuatan tugas makalah ini untuk memenuhi kebutuhan dalam melengkapi tugas kuliah dalam mata kuliah Sistem Akuntansi Entitas, di mana kami juga bisa lebih memahami tentang materi dalam pembahasan kelompok kami mengenai penggajian dan pengupahan dalam suatu perusahaan, kendala dan cara mengatasinya yang sering ditemui dalam suatu perusahaan tersebut, dan di mana juga kami mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Dan kemudian tujuan, seperti yang kami jelaskan dari latar belakang yang ada pembuatan tugas ini. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini, seperti yang telah kami jelaskan dalam latar belakang pembuatan, tujuan kami juga adalah untuk menunjang tugas perkuliahan kami dan memenuhi tugas kuliah kami bersama. Sehingga kami membuat makalah mengenai penggajian dan pengupahan dalam suatu perusahaan, agar kami juga mampu untuk lebih memahami apa itu penggajian dan pengupahan di dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan akuntansi. Pengertian dari pencatatan akuntansi adalah berupa rekening-rekening dalam buku besar, selanjutnya secara periodik disusun ke dalam laporan keuangan. Catatan akuntansi terdiri dari transaksi keuangan yang telah dicatat dan digolongkan ke dalam buku jurnal. Selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur sistem akuntansi. Pada umumnya sebuah sistem akuntansi memiliki 5 unsur utama, yaitu yang pertama formulir. Formulir merupakan dokumen yang untuk mencatat atau merekam kejadian transaksi. Di dalam formulir terdapat data transaksi yang dapat dijadikan dasar dalam mencatat. Yang kedua yaitu jurnal. Jurnal merupakan sistem akuntansi yang dilakukan untuk mencatat, mengelompokkan transaksi sejenis dan meringkas data lainnya. Nah, di sini juga jurnal terbagi menjadi 5 bagian, yaitu jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu buku besar atau general ledger. Buku besar terdiri dari kumpulan rekening-rekening yang berfungsi untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Dan yang keempat yaitu buku pembantu. Buku pembantu berisi rekening-rekening pembantu dalam merinci data keuangan. Contohnya seperti mengelompokkan jenis transaksi yang terjadi di suatu perusahaan atau dengan yang lainnya. Yang kelima yaitu laporan. Laporan adalah hasil akhir dari proses akuntansi berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan biaya pemasaran. Yang selanjutnya adalah contoh sistem akuntansi yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu akuntansi manajemen. Tujuan dari akuntansi manajemen adalah memberikan informasi akuntansi kepada manajer untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan operasi bisnis. Yang kedua yaitu akuntansi persediaan atau inventory accounting. Sistem akuntansi persediaan digunakan untuk merencanakan dan melacak tingkat persediaan. Dan yang ketiga yaitu akuntansi non-profit, merupakan sebuah sistem akuntansi untuk organisasi nirlaba yang memiliki ciri spesifik dari persyaratan pelaporan.